Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, nama saya Afni Khairia Lubis, NIM 0303192060. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pendidikan Islam. Secara harfiah berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian dan penaksiran. Evaluasi yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaian yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Yang kemudian tujuan evaluasi pendidikan Islam. Ada 3 tujuan pedagogis dari sistem evaluasi Tuhan terhadap perbuatan manusia. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialaminya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah terhadap umatnya. Yang ketiga, untuk menentukan klarifikasi atau tingkat-tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia, sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah, yaitu yang paling bertakwa kepadanya. Manusia yang sedang dalam iman atau ketakwaannya, dia adalah manusia yang ingkar kepada ajaran Islam. Saya Putri Purnamasari, NIM 0303193196, akan menjelaskan materi fungsi dan kegunaan evaluasi pendidikan Islam serta sasaran evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, fungsi dan kegunaan evaluasi pendidikan Islam. Seorang pendidik melakukan evaluasi di sekolah mempunyai 6 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui peserta didik yang terpandai dan terkurang di kelasnya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah bahan yang telah diajarkan sudah dimiliki peserta didik atau belum. Yang ketiga, untuk mendorong persaingan yang sehat antara sesama peserta didik. Yang keempat, untuk memenuhi kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mengalami pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, untuk mengetahui tepat atau tidaknya guru memilih bahan, metode, dan berbagai penyesuaian dalam kelas. Yang keenam, sebagai laporan terhadap orang tua peserta didik dalam bentuk rapot, sejarah, piagam, dan sebagainya. Berikutnya, sasaran evaluasi pendidikan Islam. Sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besar melihat 4 kemampuan peserta didik, yaitu sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadi dengan Tuhannya. Selanjutnya, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Selanjutnya, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya. Dan yang terakhir, sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota masyarakat, serta selaku khalifahnya di muka bumi. Demikian materi dari saya, terima kasih. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Pelaksanaan evaluasi agar akurat dan bermanfaat baik bagi peserta didik, pendidik ataupun pihak yang berkepentingan, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, valid. Kedua, berorientasi kepada kompetensi. Ketiga, berkelanjutan atau berkesinambungan. Keempat, menyeluruh. Kelima, bermakna. Keenam, adil dan objektif. Ketujuh, terbuka. 8, ikhlas. 9, praktis. Dan yang ke-10, dicatat dan akurat. Dan selanjutnya lagi jenis-jenis evaluasi pendidikan Islam. Jenis-jenis evaluasi yang dapat diterapkan dalam pendidikan Islam ada 4E. Yang pertama, evaluasi formatif. Kedua, evaluasi sumatif. Ketiga, evaluasi penempatan. Dan yang keempat, evaluasi diagnostik. Dan yang terakhir, langkah-langkah evaluasi. Secara umum, proses pengembangan, penyajian, dan pemanfaatan evaluasi belajar dapat digambarkan dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama, penentuan tujuan evaluasi. Kedua, penyusunan kisi-kisi soal. Ketiga, telaah atau review dan revisi soal. Keempat, uji coba atau tryout. Kelima, penyusunan soal. Keenam, penyajian tes. 8, pelaporan hasil tes.
9. Pemanfaatan hasil tes. Sekian dari saya, terima kasih.